Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga video ini bermanfaat. Yang belum tekan tombol subscribe, silahkan ditekan dulu. Thank you for subscribe to my channel. Oke. Baik, di video sebelumnya saya sudah bikin apa sih perbedaan metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Nah, di video yang ini aku mau buat istilah-istilah apa aja sih yang ada di penelitian kuantitatif. Jadi kalau kita menyusun skripsi itu kan kita harus benar-benar tahu ya metode apa yang kita ambil. Jikapun kita sudah tahu misalnya kita memilih kuantitatif, kita harus tahu apa-apa aja sih yang ada di kuantitatif ini, istilah-istilah apa aja sih yang sering disebutin nantinya pada saat kita sidang gitu. Untuk itu aku mau ngajak teman-teman untuk kita sama-sama belajar atau mengetahui istilah-istilah apa aja yang ada di metode penelitian kuantitatif. Yuk kita cek. Yang pertama ada namanya variabel. Variabel ini adalah objek yang menjadi penelitian atau yang menjadi perhatian dalam kita meneliti. Contohnya, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada lembaga pendidikan Indonesia Amerika. Jadi di sini variabelnya adalah disiplin kerja dengan kinerja karyawan. Jadi hal yang dua ini yang dikatakan variabel. Objek penelitian kita adalah disiplin kerja dengan kinerja karyawan. Variabel itu ada dua macam. Kalau di penelitian kuantitatif, dia wajib memiliki dua variabel. Jadi ada yang dimaksud variabel dependent dan ada yang disebut variabel independent. Yang kedua ada namanya populasi. Populasi adalah objek atau tempat kita meneliti. Contohnya, misalnya kita meneliti di Bank Sentra Asia, Bank Mandiri, PT Pos gitu. Jadi tempat kita meneliti. Yang ketiga ada sampel. Sampel ini adalah bagian dari populasi. Jadi misalnya kita meneliti di PT PLN misalnya, tapi yang kita ambil sebagai sampel kita hanya bagian keuangan saja gitu, tidak ikut seluruh dari isi perusahaan itu, tidak ikut. Jadi kita hanya meneliti sebagian saja gitu. Jadi teknik pengambilannya nanti bisa kita menggunakan teknik probability atau non probability. Nanti saya akan bikin videonya di nextnya. Selanjutnya ada yang disebut dengan hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara. Jadi setelah kita menemukan judul kita dan telah di ACC, kita akan buat kerangka pikiran. Seperti HA diterima, terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Dan HO, tidak adanya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Jadi dari kerangka pikiran ini nanti akan kita uji kebenarannya melalui uji-uji yang telah kita buat. Nextnya ada uji validitas. Uji ini adalah untuk kita menguji apakah kelayakan dari butiran-butiran pertanyaan yang telah kita buat. Dan nextnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini untuk mengetahui butiran-butiran dari soal kita itu apakah reliable atau tidak untuk digunakan sebagai penelitian. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi, adalah untuk menyatakan besar kecilnya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan atau variabel X terhadap variabel Y. Nanti kita uji dengan SPSS. Selanjutnya uji persamaan regresi, adalah untuk memprediksi seberapa tingkat nilai variabel dependen bila variabel independen dimanipulasi. Jadi apakah pengaruh dari disiplin kerja ini besar atau tidak terhadap kinerja karyawan. Dan uji-uji yang sudah saya sebutkan yang terakhir ini semuanya uji-uji, nanti kita akan hitung berdasarkan manual dan juga bisa berdasarkan SPSS. Nanti akan saya bikin videonya. Oke, cukup sekian istilah-istilah yang ada di penelitian kuantitatif. Semoga bermanfaat.